Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang sedang berjuang di Olimpiade Ekonomi, teruslah berjuang, maknai perjuangan dengan juga melibatkan orang tua dan juga sekolah. Jangan ragu untuk terus belajar, manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin, rajinlah membaca materi dan juga latihan soal, dan yang terakhir, tetaplah menyerahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu saja, semangat berjuang, sampai berjumpa di belahan dunia yang lain. Assalamualaikum. Oke, Halo Ki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah. Suaraku jelas kan ya? Jelas banget Mas, di sini jelas. Oke, udah lama kita nggak ketemu ya Mas ya, Mas Rio. Iya nih Ki, lama banget. Posisi sekarang di mana Mas, di Indonesia? Udah balik Alhamdulillah, Maret kemarin. Sekarang lagi di Bandung. Terus ada rencana balik lagi ke mana? Belanda ya Mas ya? Iya, sebenarnya karena lagi COVID-19 ini, jadinya nggak balik gitu. Jadi nanti presentasi via online gitu. Oh, jadi belajarnya online ya sekarang ya? Sebenarnya udah tahun kedua, jadi udah beres. Udah beres. Tinggal tesis. Tesis gitu. sudah beres, tinggal magang gitu. Oh, mantap. Oke ya, kita sapa lagi ya ke para penonton ya Mas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, di sini talkshow kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Dulu beliau adalah medalis ya, OSN Ekonomi, dan banyak lagi ya prestasinya. Salah satunya adalah juara 1 lomba karya tulis, terus delegasi Indonesia di Ion Eco Leader ya Mas ya. Oke, dan Mas Rio ini juga dapat beasiswa untuk lanjut ke Universitas of Wageningen ya Mas ya. Oke, di Belanda. Di Belanda itu Mas Rio ngambil studi apa Mas? Jadi yang saya ambil International Development Studies. Jadi itu studi pembangunan gitu. Oke. Nah, oke. Di sini ada yang nanya nih Mas, bentar ya Mas ya. Saya buka dulu. Oke, siap. Oke. Mungkin bisa ceritakan secara singkat gitu Mas, perjalanan Mas Rio sampai ke nasional dulu OSN-nya. Oke. Jadi sedikit cerita ya. Waktu itu tahun 2011. OSN-nya itu di Sulawesi Utara. Iya. Macam-macam nggak Ki? Gimana? Enggak. Oke, siap. Aku cerita dulu ya. Iya, oke. Jadi kalau ditanya tentang perjalanan OSN, itu aku tahun 2011 mewakili Sumatera Selatan. Aku dari SMA Saferis 4 Palembang ya. Oh iya, Jadi Palembang. waktu itu di Palembang itu diambil 10 besar, jadi agak beda. Kalau sekarang waktu aku nanya ke muridku, dia itu diambil berdasarkan passing grade. Tapi kalau pas tahun aku itu diambilnya berdasarkan 10 besar aja pokoknya masuk. Terus habis itu setelah selesai kota, aku ke tingkat provinsi kan. Di tingkat provinsi itu berdasarkan passing grade. Itu kebetulan
Sumatera Selatan ngirim paling banyak ya bidang ekonomi yaitu 5 orang. Sementara bidang-bidang lain itu di bawah 5. Jadi ya waktu itu lumayan banyak temannya lah yang bisa ke nasional. Nah, sebenarnya itu merupakan pengalaman OSN pertama aku ya di tahun 2011 itu karena sebelumnya terhenti selalu di tingkat provinsi. Waktu itu waktu mau berangkat ke Manado kita ada pemusatan latihan gitu yang diadakan oleh Pemda. Kemudian kita menghabiskan sekitar 5 hari doang lah. Kalau sekarang kan ada yang pemusatan bisa sampai 2 minggu atau seminggu. Jadi persiapan menurutku waktu itu dari Pemdanya kurang banget. Tapi karena kita memang udah pengen berhasil pengen meraih medali lah, jadi kita belajar sendiri gitu. Nah kebetulan dari sekolahku itu cuma aku yang ekonomi, tapi ada juga dari sekolah lain yang dari Saverius yang lain. Jadi kita belajar bareng gitu. Nah, yang unik adalah waktu di OSN inilah pertama kalinya aku kenal pasar modal. Jadi kalau di ekonomi itu ada simulasi trading saham. Di situ aku mulai belajar tentang saham, tentang investasi. Yang kemudian aku ngelihat bahwa selain medali sebenarnya ekonomi itu juga ngajarin tentang ilmu yang jarang diajarin ya di sekolahan, yaitu cara mengatur finansial. Yang menurutku penting ya. Untuk orang IPS bahkan untuk semua orang ya, bagaimana cara mengatur keuangan itu penting banget. Nah akhirnya sampai nasional, di nasional itu ketemu dengan teman-teman yang lain, ketemu dengan juri-juri, pokoknya senang banget waktu itu di Manado. Dan alhamdulillahnya terakhir ya bisa sebuah keharuman nama bagi sekolah dan bagi orang tua dan medali perunggu. Nah sebenarnya kalau ditanya apakah berhenti sampai di situ aja manfaatnya, jawabannya enggak. Relasi-relasi itu masih sampai sekarang dipegang. Bahkan salah satu teman OSN yang ketemu waktu di Manado doang yang ketemu sama Manado jadi teman baik yang akhirnya ketemu lagi di Belanda. Dia kuliah di Amsterdam, saya kuliah di Wageningen. Pernah nginep bareng di rumahnya. Pertemanan itu masih terjalin. Jadi kalau teman-teman nih mempersiapkan diri untuk KSN ya kalau sekarang namanya, cobalah untuk melihat beyond the medal gitu. Banyak lagi manfaat-manfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari ikut OSN. Oke, mantap banget ya. Jadi kurang lebih begitu ya dari awal OSK sampai ke nasional, dan ternyata manfaat dari OSN itu bukan cuma medali ya Mas ya, tapi lebih ke relasi gitu ya Mas ya, dan tentunya adalah ilmu yang pastinya bermanfaat gitu. Karena untuk ekonomi tadi ada salah satunya finansial ya, salah satu untuk pengaturan finansial, terus pengetahuan tentang pasar modal dan lain-lain gitu ya. Oke, karena kita hidup sendiri nggak akan lepas dari yang namanya finansial, gitu ya Mas ya? Halo? Oke, tadi macet ya Mas ya? Oke, lanjut ya, Mas Rio. Tadi sedikit koneksinya ya, Mas ya, agak terputus-putus. Gimana? Oke, lanjut ya, Mas ya. Apa sih Mas yang menjadi inspirasi Mas Rio dulu untuk ikut OSN begitu? Sorry Ki, bisa diulang? Tadi baru Oke, connect lagi.
Jadi Baru connect lagi. eh, apa sih yang menjadi inspirasi Mas Rio ini bisa menjadi sampai ke nasional gitu ya, dan bisa menjadi sampai sekarang gitu, melanjutkan studi S2 ke Belanda jauh-jauh gitu ya Mas ya. Boleh diceritakan Mas, biar yang lihat live ini sedikit termotivasi gitu ya. Boleh Mas, silahkan Mas. Oke, tentang Oke, motivasi ya berarti ya. tentang motivasi ya berarti ya. Eh, Ya, yang Eh, menjadi inspirasi itu apa atau siapa gitu. oke, Oke, kalau inspirasi kalau paling inspirasi besar, paling besar kalau tentang ekonomi sebenarnya orang kalau tua saya tentang ya. ekonomi Kebetulan, sebenarnya orang tua saya ya. kebetulan papa itu Kebetulan banker. papa itu banker. Jadi beliau yang memperkenalkan Jadi soal beliau yang ekonomi, memperkenalkan soal yang ngajarin ekonomi, juga yang soal ngajarin pengaturan juga keuangan. soal pengaturan keuangan. Sebenarnya nggak muluk-muluk banget Sebenarnya pingin nggak muluk-muluk jadi banget ekonom pingin besar waktu itu, tapi jadi ekonom besar waktu itu, ngelihat tapi bagaimana kebetulan ngelihat papa juga bagaimana ngajar ya kebetulan di papa juga sebuah ngajar ya bank di sebuah nasional ya. bank Jadi nasional ngelihat ya. beliau ngajar, Jadi ngelihat ngerasa beliau bahwa ngajar, oh ekonomi ngerasa itu ilmu bahwa yang oh menarik. ekonomi itu ilmu yang menarik. Kemudian mulai berkembang, mulai Kemudian baca-baca mulai tentang berkembang, mulai baca-baca tokoh-tokoh tentang ekonomi yang lain, tokoh-tokoh ekonomi yang lain, baca tentang menteri baca keuangan yang tentang waktu itu menteri berhasil keuangan ini ya, yang waktu itu berhasil menyelamatkan ini ya, Indonesia menyelamatkan eh, Indonesia dari eh, krisis waktu dari tahun krisis waktu 2013, tahun 2013, pas zamannya pas SBY. zamannya Kemudian SBY. ada Khotib Basri, Kemudian ada Sri ada Khotib Mulyani. Basri, ada Sri Mulyani. Itu mulai tumbuh tuh Itu mulai tokoh-tokoh tumbuh tuh nasional yang kemudian menjadi tokoh-tokoh nasional yang eh, kemudian menjadi eh, inspirasi juga untuk bisa belajar terus gitu. inspirasi juga untuk bisa. Kemudian ternyata ada Kemudian ternyata salah satu ada novelis yang juga saya salah satu baca novelis yang juga saya baca sejak SMP. Saya sejak tuh SMP. nemu Saya itu sebuah nemu novel sebuah namanya Laskar Pelangi ya, novel tentu namanya Laskar teman-teman tahu. Pelangi ya, tentu teman-teman tahu. Hmm. Dan Andre Dan Hirata yang mengarangnya seorang Andre ekonom Hirata yang juga rupanya. mengarangnya seorang ekonom juga Dan beliau rupanya. juga kuliahnya di Dan Belanda. beliau Jadi juga kalau kuliahnya di teman-teman Belanda. tahunya Jadi beliau kalau kuliahnya di teman-teman tahunya beliau kuliahnya di Prancis, beliau itu kuliahnya Prancis, di beliau Belanda itu ya. kuliahnya di Belanda Eh, ya. nah, Eh, jadi itu juga nah, yang mendorong saya jadi untuk itu juga bisa yang melanjutkan mendorong saya untuk studi bisa eh, melanjutkan ke studi Belanda, ke bidang Belanda, ekonomi. bidang Dan ekonomi. Dan saya sampai kejar tuh saya sampai kayak kejar Sri tuh Mulyani waktu itu kayak kebetulan saya Sri lagi di Mulyani Jakarta, waktu itu dia kebetulan saya ngisi lagi di Jakarta, dia sebuah ngisi materi ekonomi, saya sebuah kejar. materi ekonomi, saya Jadi kejar. kayak eh, Jadi kayak kalau ditanya orang, kalau yaitu ditanya orang, para ekonom dan yaitu termasuk ayah saya para sendiri yang ekonom dan merupakan termasuk seorang ayah saya sendiri yang ekonom. merupakan seorang ekonom. Tapi kalau ditanya apa Tapi yang kalau menjadi ditanya apa inspirasi yang menjadi atau menjadi inspirasi motivasi, atau menjadi motivasi, eh, sebenarnya ini ya eh, yang saya lihat dari sebenarnya ini ya kehidupan yang manusia saya itu. lihat dari kehidupan manusia itu. Manusia itu punya banyak banget Manusia itu punya kebutuhan ya, banyak banget punya banyak banget kebutuhan, keinginan. punya banyak banget Tapi keinginan. kadang Tapi eh, kadang tidak bisa memanagenya dengan baik tidak bisa karena memanagenya sumber dengan baik dayanya terbatas ya, karena waktunya sumber dayanya terbatas, terbatas ya, waktunya misalnya terbatas, uangnya juga terbatas. misalnya uangnya juga Kemudian terbatas. Kemudian ekonomi hadir di situ dengan ekonomi sebuah hadir di ilmu situ yang bisa dengan sebuah mengatasinya ya, ilmu yang yaitu bisa masalah mengatasinya, pilihan yaitu diajarkan masalah tentang pilihan diajarkan tentang kehidupan sehari-hari yang bahkan kehidupan sehari-hari yang seorang bahkan Rizky yang bidang seorang astronomi pun Rizky sebenarnya yang gampang bidang banget untuk astronomi pun mengerti sebenarnya gampang soal banget itu untuk gitu. mengerti soal Makanya itu saya gitu. melihat bahwa ekonomi ini Makanya sebuah saya ilmu yang melihat bahwa menarik. ekonomi ini sebuah Meskipun ilmu waktu yang itu saya menarik. IPA ya, jadi Meskipun nggak waktu itu belajar saya IPA ekonomi ya, jadi di nggak kelas. belajar ekonomi Tapi di ngelihat oh kelas. ini nih Tapi ngeliat oh sebuah ini nih pelajaran yang menarik banget nih. sebuah pelajaran yang Makanya menarik saya banget nih. langsung Makanya saya punya inspirasi langsung pengen punya menjadi salah inspirasi satu pengen ahli di bidang menjadi salah satu ahli ini gitu. di bidang ini gitu. Wih, mantep banget ya ceritanya. Jadi kalau ditanya inspirasi, kalau dari Mas Rio itu adalah dari ilmunya ya, walaupun banyak sekali pendorong ya. Salah satunya adalah papahnya Mas Rio gitu ya, dan dari tokoh-tokoh yang telah berjasa gitu ya, baik di dalam negeri ataupun di luar gitu ya. Oke, nanya lagi nih Mas, dulu semasa persiapan Mas Rio ikut OSK sampai OSP sampai OSN, pernah nggak sih ikut pelatihan-pelatihan di luar gitu, atau murni 100% belajar sendiri Mas?
gimana Mas? Macet lagi. Oke. Ulangi Mas. Halo? Oke. Saya ulangi ya Mas. Oh macet. Oke ya, tunggu ya teman-teman. Muter. Oke, sepertinya Mas Rio terputus ya koneksinya. Halo, udah? Udah Oke, Mas? udah. Sorry. Slow Mas, slow. Oke, pertanyaannya balik lagi ya, Mas. Oke, dulu Mas selama persiapan nih dari OSK sampai OSP sampai OSN, begitu ya. Dulu Mas Rio ikut pelatihan kah dari luar atau dari sekolah atau murni 100% belajar sendiri, Mas? Jadi kalau Silakan, Mas. saya baru mulai pelatihan tuh waktu persiapan nasional itu ya. Yang dari Pemda itu yang bilang dari pendidikan daerah. Karena sebelumnya saya tuh nggak tahu kalau ada lembaga kayak POSI, lembaga yang menyediakan pelatihan gitu ya. Iya. Jadi murni sejak kota sampai provinsi, saya struggling bersama guru-guru, tentunya sama teman-teman juga yang waktu itu sebenarnya tim ekonomi di itu nggak cuma saya sendiri ya, kita bareng-bareng belajar bareng gitu. Tapi nggak ikut lembaga pelatihan dari lembaga gitu. Sebenarnya pengen banget ya kalau sekarang teman-teman ngelihat POSI, pelatihan yang diadakan oleh POSI itu harusnya sarana yang harus teman-teman manfaatkan. Jadi kalau saya mungkin terlambat dari daerahnya. Kalau saya mikirnya kalau dulu saya pelajari ada pembimbingan dari kota dari provinsi. Sejak awal mungkin saya bisa meraih prestasi yang lebih gitu dari sekedar medali perunggu. Oke. Jadi Mas Rio ini OSN-nya 2011 sama dengan saya ya. Benar. Kita bareng ya Mas ya, OSN-nya ya. Dan memang zaman waktu itu lembaga pelatihan Olimpiade itu masih belum banyak ya Mas ya. Nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi memang dulu zamannya kita 2011 dari 2010 lah 2011 2012 itu ya memang kebanyakan kita belajarnya mandiri ya Mas ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada pelatihan dari lembaga yang sama kayak sekarang gitu ya. Dari banyak lembaga ada pelatihan, kalau misalkan kita bisa ikut ya kenapa enggak gitu ya Mas ya. Karena itu pasti akan lebih bermanfaat, lebih menambah wawasan kita gitu. Oke. Nah, Mas kalau boleh tahu Mas dulu pengaturan waktunya ya Mas ya antara belajar sekolah dengan belajar OSN ekonomi tentunya, apalagi Mas Rio ini kan dulu IPA. IPA kan otomatis nggak belajar ekonomi ya Mas ya. Itu gimana Mas? Apakah ada slot waktu khusus untuk belajar ekonomi tiap harinya atau ada pengaturan jadwal yang lain? Ceritakan Mas, silahkan. Oke, sebenarnya mirip aja kayak Rizky ya. Kan kalau di sekolah itu kan nggak ada pelajaran astronomi yang murni ya. Iya. Jadi kalau saya tuh ngelihatnya mirip tuh kayak teman-teman yang belajar kebumian atau teman yang belajar astronomi. Terpaksa harus mengalokasikan waktu lebih untuk belajar ekstra gitu ya.
Kalau dari saya sendiri Kalau gimana dari pengaturan waktunya? pengaturan waktunya, Kebetulan di sekolah saya di tuh udah ada sekolah saya itu udah ada jadwal pelatihannya. jadwal pelatihannya. Jadi meskipun nggak ikut Hmm. Jadi lembaga, meskipun tapi nggak ikut dari lembaga, sekolah tapi udah dari ngewajibin. sekolah udah Misalnya ngewajibin. Misalnya waktu kuota tuh cuma waktu kuota itu cuma 3 hari seminggu. 3 hari seminggu. Terus kalau ketika Terus provinsi kalau saya ketika sendiri yang provinsi minta saya nambah. sendiri yang minta Saya nambah. minginnya Saya Senin sampai pinginnya Jumat tuh Senin full. sampai Jumat tuh full. Ada slot waktu yang Ada slot dikasih waktu yang dikasih khusus untuk khusus untuk misalnya selesai jam misalnya sekolah selesai jam sekolah itu saya belajar sendiri itu gitu saya belajar atau sendiri ditemani gitu guru. atau Pokoknya ditemani guru. difasilitasi Pokoknya difasilitasi di perpustakaan, di buku-buku, perpustakaan, buku-buku, dan juga dan kadang juga gurunya ikut. kadang gurunya ikut. Nah, Nah, kalau kalau di rumah pas di pulang rumah juga pas pulang juga nge-review lagi buku, nge-review lagi buku, terus latihan-latihan terus soal. latihan-latihan soal. Jadi mengimbanginya gitu Jadi aja sih. mengimbanginya Kalau gitu ada aja sih. kalau ada PR Kalau ada diselesaikan PR dulu. diselesaikan dulu. Oke. Oke. Jadi berarti dulu Mas Rio ini caranya adalah mengatur jadwal ya dengan sekolah, dan otomatis karena memang sekolahnya mendukung, jadi seminggu itu 3 hari ya. Artinya Waktu kota. 3 kali. Gimana? Ya, Waktu untuk tingkat kota. Ya, Waktu tingkat kota. waktu tingkat kota begitu. Nah, untuk provinsi malah sampai 5 hari ya Mas ya? Iya, full. Iya, full. Full, oke. Jadi memang kayak gitu ya. Kita harus mempersiapkan belajar Olimpiade, baik bidang apapun lah ya. Khususnya malah bidang yang kayak misalkan astronomi, kebumian yang nggak dipelajari di sekolah gitu ya, dan ekonomi yang buat kalian yang masuknya IPA gitu ya, memang harus dibagi waktunya begitu. Karena memang OSN ini kita harus persiapkan jauh-jauh hari gitu ya Mas ya. Dulu Mas Rio ini belajar ekonomi sejak berapa bulan kah sebelum OSK gitu Mas? Oke. Tadi ada yang bilang suara mantul nggak sekarang, Ki? mantul nggak sekarang, Ki? Bergema. Kalau di sini sih Bergema, Mas. nggak mantul Mas, nggak gema. Oke. Oke. Iya. Soalnya tadi ada yang bilang gitu sih. bilang gitu sih. Oke, ya udah. Oke, Nggak apa-apa. ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau Kalau ditanya sejak berapa bulan? mulai Jadi waktu itu kelas 10 saya ingat banget. kelas 10 saya ingat banget. Seorang guru tuh guru akuntansi ya, Guru dia guru datang akuntansi ke ya, dia saya, datang ke saya. bilang dulu mau nggak ikut olimpiade Mau gitu. nggak ikut olimpiade gitu. Terus saya bilang, mau Terus Bu, saya bilang, mau kapan Bu, gitu kan. kapan gitu kan. Saya mikirnya karena waktu SMP Saya mikirnya juga karena waktu pernah SMP ikut saya juga olimpiade ya. pernah ikut Tapi karena waktu olimpiade itu ya. sekolah Hmm. Karena saya waktu itu mungkin sekolah sekolah saya yang mungkin kurang sekolah yang persiapan, jadi kayak persiapan, 2 jadi minggu kayak sebelumnya baru diajak gitu, baru sebelumnya baru belajar diajak gitu, baru belajar kalau waktu SMP itu. kalau waktu SMP Terus itu. saya mikirnya juga, Terus saya mikirnya kayaknya juga, nih mungkin kayaknya nih yang SMA ini juga yang SMA ini juga paling ya paling 2 minggu lagi lah 2 minggu lagi lah olimpiadanya. Ternyata olimpiadanya. pas saya tanya itu si Saya tanya ibunya itu bilang si ibunya bilang nanti masih masih bulan Mei gitu ya. bulan Mei gitu ya. Iya. Padahal saya tuh waktu itu Saya tuh waktu itu dikasih tahunya bulan September. bulan Jadi September. sekitar Sekitar bahkan satu semester sebelumnya gitu ya. sebelumnya gitu ya. Sudah disiapkan lah. Disiapkan. Jadi saya merasa bahwa sebenarnya persiapan yang lebih panjang membuat kita menjadi lebih siap. Kita menjadi lebih siap. Oke. Jadi kurang lebih 1 semester sebelum OSK ya Mas ya. Artinya kalau misalkan OSK itu di semester 2, berarti kita persiapannya dari semester 1. Dan dari semester 1 itu udah ngalokasikan waktu paling nggak 3 hari dalam 1 minggu untuk belajar OSK ekonomi. Dan setelah OSK ke OSP itu malah 5 hari. Begitu ya, kurang lebih ya Mas ya. Memang karena OSN itu materinya selevel universitas atau S1 gitu ya Mas ya. Jadi memang persiapannya harus jauh-jauh hari begitu. Nih buat kalian ya yang nggak mampu untuk
ikut pelatihan dengan lembaga, jangan bersedih gitu ya. Karena sebenarnya kuncinya ada di diri kalian gitu. Penguncian atau pengaturan jadwal gitu ya dari diri kalian sendiri. Harus disperkan waktunya untuk belajar OSN, bidang apapun. Gitu ya Mas ya? Oke. Tapi kalau yang mampu untuk ikut pelatihan, ya itu lebih baik gitu ya. Better gitu, oke? Nah, Mas, kalau boleh tahu dulu untuk persiapan OSK itu bukunya apa aja yang Mas Rio pelajarin gitu ya, atau yang Mas Rio rekomendasikan untuk OSK, untuk OSP apa yang direkomendasikan, untuk OSN apa gitu Mas? Silakan Mas. Kalau dari saya dulu itu ada buku dari Grafindo ya, judulnya memahami kompetensi dasar ekonomi kelas 10, kelas 11 sama kelas 12. Itu recommended banget menurut saya karena dia materinya above atau beyond dari materi sekolah gitu, meskipun dia buku sekolah. Terus kalau tingkat provinsi saya mulai nambah buku karangannya Pak Pratama Raharja, mikroekonomi. Terus Sadono Sukirno itu juga buku kuliahan makro dan mikronya. Terus ini yang recommended kasih rekomendasi juga Rizky. Itu bukunya Gregory Mankiw. Itu untuk nasional, kalau belajar bahasa itu bagus sih. Karena itu untuk juga latihan bahasa Inggrisnya. Karena OSN, OSK dan SP ekonomi itu banyak soal-soal bahasa Inggris. Atau kalau mau, tapi ini aku kurang recommended. Ada buku yang kayak buku khusus OSN. Yang ngarangnya sebenarnya juri OSN. Tapi menurutku sendiri kurang dalam ya materinya. Oke, jadi untuk OSK tadi berarti ada berapa buku Mas? Kurang lebih. Kalau OSK aku saranin Grafindo 3 aja. Memahami dasar ekonomi. Iya. Kelas 10, kelas 11, sama memahami kompetensi dasar. Oke, gitu ya. Nah, untuk tadi untuk OSP bukunya apa aja Mas? Kurang tadi saya agak suaranya agak gitu. Kita ganti lagi makanya. Oke. Supaya jelas. Kalau yang OSP kita mulai belajar buku-buku kuliahan. Oh, buku-buku kuliahan. Yang tadi kayak bukunya Sadono Sukirno, Mikro dan Makroekonomi. Oke. Terus bukunya Pratama Raharja, Mikro dan Makroekonomi. Terus kalau untuk sampai nasional, tapi bisa juga dicicil dari provinsi sih. Itu Gregory Mankiw. Bukunya dari Gregory Mankiw tentang economics judulnya. Oh iya. Itu yang bahasa Inggris ya Mas ya? Iya, itu yang bahasa Inggris. Nah, dulu belajar baca buku dulu Mas, baru latihan soal atau random aja gitu? Nah, itu yang aku belajar setelah kegagalanku di kelas 10 ya. Jadi aku kelas 10 tuh merasa bahwa ya materi cukup aja gitu. Jadi banyakin latihan soal aja. Ternyata pas ketemu soal yang berbeda, materinya aku belum pelajari, aku nggak bisa sama sekali. Jadi
Kalau aku Jadi sarankan sih, kalau aku kelas 11 sarankan aku sih, udah mulai kelas 11 aku mengubah udah mulai cara mengubah belajar. cara belajar. Jadi aku belajar Jadi aku materinya belajar dulu, materinya dulu, memahami lah, bukan memahami lah, menghafal ya, bukan tapi emang menghafal ya, memahami tapi banget emang sih memahami materinya. banget sih materinya. Terus baru latihan Terus soal yang baru banyak. latihan soal yang banyak. Jadi ketika nanti banyak Jadi ketika nanti variasi-variasi banyak soal, variasi-variasi soal, kita bisa untuk kita bisa untuk menjawabnya karena kita udah paham menjawabnya karena kita dasarnya udah gitu. paham dasarnya gitu. Beda kayak cuma latihan Beda soal kayak nih, cuma latihan soal nih, dijelasin, oh dijelasin, ini jawabannya kayak oh ini gini. jawabannya kayak gini. Tapi ketika diubah Tapi sedikit ketika aja, diubah sedikit aja, karena kita nggak paham karena kita dasarnya nggak paham dasarnya udah nggak bisa. udah nggak bisa. Kayak misalnya contohnya Kayak tentang misalnya pendapatan contohnya tentang nasional pendapatan nasional atau tentang atau GDP, tentang GDP, kita paham nih kita paham terhadap nih suatu soal cara terhadap suatu menghitung soal cara GDP-nya. menghitung GDP-nya. Tapi kita nggak tahu dari Tapi mana kita nggak sih tahu dari mana sih rumusan-rumusan masalah, rumusan-rumusan masalah, rumusan-rumusan rumusan-rumusan penghitungan GDP itu. penghitungan GDP itu. Ketika dikasih soal Ketika sedikit aja, dikasih soal misalnya sedikit aja, jika misalnya jika dinaikkan pajak apa yang dinaikkan kira-kira akan pajak apa yang terjadi gitu, kira-kira akan terjadi gitu, kita akan bingung. kita akan bingung. Nah, jadi kalau saran saya Jadi sih kalau saran saya lebih sih baik lebih baik pelajari dulu materinya, pelajari dulu terus materinya, diimbangi terus dengan latihan soal diimbangi yang dengan banyak. latihan soal yang banyak. Oke, nah soal-soal dulu yang Mas Rio pelajarin itu dari mana Mas soalnya Mas? Oke, tentu Oke, dari tentu soal dari OSN, soal OSN, OSKSP tahun OSKSP sebelumnya, tahun sebelumnya, terus terus waktu itu ada ada lomba-lomba gitu sih, lomba-lomba gitu sih, kayak kompak, kayak lomba kompak, lomba kompetensi ekonomi dari kompetensi UI, ekonomi dari UI, terus dari UGM terus ada, dari UGM ada, dari Trisakti dari ada, Trisakti ada, jadi dapat soal-soalnya jadi dari dapat sana. soal-soalnya dari sana. Tapi sayang dulu belum Tapi ada sayang dulu tryout sih. belum ada tryout sih. Nah, sekarang kan udah banyak tuh Sekarang kan polisi udah juga banyak tuh polisi ngadain juga tryout. Nah, ngadain itu tryout. Nah itu kalau bisa kalau diikutin bisa tuh. Itu diikutin tuh. bagus Itu banget untuk bagus banget memperkaya untuk memperkaya perbendaharaan soal. perbendaharaan soal. Oh iya, sama ini yang tadi ya sama ini yang tentang tadi ya tentang kompetisi lokal ya. kompetisi lokal ya. Iya. Kayak misalnya lomba Kayak UI, misalnya lomba lomba UGM. UI, lomba UGM. Itu ikutin juga tuh kalau Itu bisa. ikutin juga Jadi tuh kalau bisa. Jadi di situ saya juga di banyak situ saya dapat juga banyak dapat soal-soal baru soal-soal baru dan juga latihan juga untuk kita latihan untuk bisa kita memetakan nih bisa memetakan nih lawan-lawan kita tuh udah lawan-lawan sekuat kita apa tuh sih gitu. udah sekuat apa sih gitu. Oh iya iya. Oke, jadi kesimpulannya belajar materi gitu ya Mas ya. Belajar materi dulu sampai konsepnya paham, ini dari mana, itu dari mana gitu ya. Tapi jangan lupa juga bahwa latihan soal juga penting gitu ya. Nah, latihan soal menurut dari Mas Rio itu kerjain latihan soal dari soal-soal OSN sebelumnya ya, dari OSK, OSP sampai OSN, dan yang nggak kalah pentingnya lagi ikuti event-event kompetisi dari luar gitu ya Mas ya, entah dari lokal university, UI mungkin gitu ya, UGM dan lain-lain, dan juga mungkin dari lembaga-lembaga gitu ya, karena kan sekarang banyak banget tuh pertaburan event kompetisi gitu. Jadi silahkan diikuti ya, karena untuk memperluas pembendaharaan soal. Jadi semakin luas wawasannya gitu ya Mas ya. Iya benar. Oke. Iya benar. Nah, ada yang nanya nih Mas. Kalau buku untuk ekonomi ya, untuk persiapan OSK sampai OSP mungkin ada gitu ya di toko online gitu ya. Nah, tapi kalau OSN untuk yang buku OSN itu di mana belinya gitu Mas? Atau nggak beli? Iya. Iya. Kalau saya waktu itu kebetulan belum zaman e-book ya. Belum zaman e-book ya. Jadi waktu itu kebetulan di perpustakaan perpustakaan sekolah itu ada. Jadi beruntung banget sih sekolah saya punya buku-buku yang tingkatnya kuliahan. Tapi kalau teman-teman di perpustakaan yang nggak ada, sekarang tuh udah zaman e-book kan. Nah, bisa tuh dicari. Atau misalnya kalau teman-teman ikut lembaga pelatihan kayak POSI nih, ikut pelatihannya, terus ada tutornya, mintain buku-bukunya kayak gitu. Insya Allah bakal dikasih sih. Oke. Jadi sebenarnya untuk buku OSN yang economics itu yang bahasa Inggris
Ada ya e-booknya ya Mas ya? Ada e-booknya. Ada ibu. Ada e-booknya dan kayaknya di apa arsip posit ini ada juga kok yang ekonomis itu kalian bisa klik apa linknya ya yang di bio atau di apa story di IG ini gitu kalian scroll scroll lah ada kok nanti linknya gitu ya. Oke itu untuk menjawab untuk buku OSN. Nah, ada yang nanya nih secara langsung dari Nur Fadilah Murtopo. Mas, bagaimana sih cara menghadapi rasa takut untuk bersaing? Gimana Mas? Dulu pernah ngerasa takut gak sih gitu? Terus Ya, gimana cara jadi menghadapinya? Ya, jadi ini pas banget sih. ini pas Jadi banget waktu sih. Jadi waktu SMA tuh, SMA tuh SMA Saverius 4, itu ibaratnya itu nomor ibaratnya 4 lah. nomor 4 Kasta terempat di antara kasta SMA terempat di Saverius yang antara lain. SMA Saverius yang lain. Jadi waktu itu agak Jadi ini waktu itu juga agak ngerasa, ini juga ngerasa wah, wah saingan-saingan dari saingan-saingan dari Saverius 1, Saverius 2, Saverius 1, Saverius 3 Saverius tuh 2, Saverius kayaknya 3 tuh keren-keren ya dari luar tuh ngelihatnya gitu. keren-keren ya dari luar tuh ngeliatnya gitu. Nah, sempat ada Nah, kekhawatiran sempat ya, ada tapi kekhawatiran ya, tapi waktu itu tuh waktu itu yang tuh saya lakukan adalah yang saya lakukan adalah nothing tulus gitu. nothing tulus gitu. Eh, Kalau kalah juga nggak apa-apa Kalau atau kalah juga nggak apa-apa atau yang penting berjuang. yang penting berjuang. Ditambahkan dengan juga Ditambahkan dengan juga motivasi tersendiri, motivasi yaitu tersendiri, misalnya ingin yaitu mengharumkan misalnya nama pengen orang tua, mengharumkan nama orang tua, mengharumkan nama sekolah. Kalau saya mengharumkan dulu tuh nama sekolah. dua Kalau saya dulu tuh motivasi itu sih dua motivasi yang saya itu tanamkan. yang saya tanamkan. Jadi ketika misalnya Jadi ketika misalnya datang berkompetisi, berkompetisi, dua hal itu yang saya dua tanamkan. hal itu yang Saya saya kalau tanamkan. menang Saya kalau menang bukan untuk diri saya nih. bukan untuk diri saya Jadi nih. Jadi kalau kalah juga nggak apa-apa. kalau kalah juga nggak Jadi apa-apa. kalau menang untuk orang tua, untuk sekolah, maka ketika Ketika bersaing pun benar-benar benar-benar nggak ada rasa takut lagi nggak ada akhirnya. rasa takut lagi akhirnya. Karena memang Karena ini memang bukan soal ini aku bukan nih, kalah soal pun akunya nggak malu. Tapi kalau nggak menang malu. aku bisa Tapi kalau menang aku bisa mengharumkan mengharumkan dua 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 orang tua dan juga institusi. lembaga institusi. Oke. Oke, gitu ya Mas ya. Oke, jadi buat kalian yang masih ngerasa rasa takut untuk bersaing, itu normal ya, wajar gitu ya, manusiawi. Kita kadang ngerasa down atau minder gitu ya, takut gitu ya. Tapi ya kembali lagi gitu ya, ketika kalian bisa dapat gitu ya tujuan kalian, itu akan nambah gitu ya semangat kita gitu untuk meraih itu gitu. Dan kalaupun kita kalah juga nothing tulus istilahnya gitu ya Mas ya. Jadi ya ngapain gitu, nggak usah takut gitu. Ini bukan sesuatu yang ada pertaruhannya gitu. Jadi jangan takut kehilangan sesuatu gitu. Malah justru kalaupun kita kalah gitu ya, kita tetap dapat sesuatu kok, pengalaman misalnya. Ilmunya juga pasti nanti dapat juga gitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya Mas, namanya Noviem Brianti dari SMA Tunas Bangsa gitu ya. Pertanyaannya, gimana sih Kak cara cepat pahamin buku ya, biar benar-benar paham dan gak kebalik-balik gitu. Dulu gimana Mas cara belajar bukunya gitu, materinya, konsepnya? Oke. Kebalik-balik ya. Tapi mungkin ini. Kalau ekonomi itu enaknya karena bisa kita kaitkan sama kehidupan sehari-hari. Hampir semuanya materi yang ada di OSN itu ya. Di silabus SN itu bukan hafalan kalau di ekonomi ya. Jadi seringkali saya kaitkan sama contoh kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kenapa harga bisa naik tentang inflasi ya. Itu misalnya ada demand pull inflation karena kenaikan permintaan. Nah, itu kan contohnya jelas banget ya, itu ketika lebaran nih. Iya.
Orang-orang pada beli baju atau pada beli sembako, beli daging. Maka harga daging naik. Nah, itu Ya, ya, ya. saya pahaminya dengan cara kayak gitu. Oh, dikaitkan sama kehidupan sehari-hari. Nah, itu akan memudahkan kita untuk memahami konsep-konsep. Oke, jadi begitu ya buat yang nanya tadi. Biar cepat paham, ya kalian harus istilahnya sadar diri gitu ya dengan kehidupan kita. Ternyata untuk ekonomi ini banyak sekali penerapannya, begitu ya Mas ya. Jadi mungkin sering-seringlah nonton berita gitu ya tentang fakta hari ini atau kondisi sekarang gitu ya. Karena memang Iya, bisa. saya juga kuliah di teknik, ada pelajaran ekonomi gitu ya. Ditanya juga sama dosen waktu itu tahun 2017 atau 16 gitu ya. Itu harga cabai kenapa bisa selangit gitu. Contohnya seperti itu. Jadi dianalisis lah pakai ekonomi. Oke, ya sambil nunggu Mas Rio balik lagi nih, Mas Rio lagi terputus koneksinya. Kalian Oke, dia Mas Rio lagi terputus ya. Coba kita invite lagi. Oke, gimana? Yang pecinta ekonomi silakan tanya ya. Apalagi KSNP ini udah keluar ya jadwalnya. KSN juga udah keluar. Harusnya kalian yang lolos sampai ke provinsi harus sudah dipersiapkan dari sekarang gitu ya. Biarpun online gitu ya. Iya, nanti live-nya dibagikan kok di feed ya. Nanti disimpan di IGTV ya. Jadi bisa kalian tonton ulang rekamannya ya istilahnya. Oke, yang mau tanya-tanya tentang ekonomi ke Mas Yo, IG-nya Alfajri Kartika ya. Silahkan yang mau tanya nanti ya lewat DM. Oke, halo Mas. Terputus lagi. Halo? Gimana Mas? Udah kedengeran? Halo, udah Ki. Halo, udah? Oke. Oke, lanjut lagi ya. Nah, kalau OSN kan itu ada selain ada ronde teori atau yang tertulis, ada juga yang praktik ya Mas ya. Iya. Mungkin bisa ceritakan untuk ekonomi gimana Mas? Apa aja rondenya? Mungkin bobotnya seperti apa? Begitu Mas. Silakan. Oke, yang jadi kelebihan ekonomi menurutku ya, ketika OSN dia ada ronde yang panjang lain ya. Selain teori, memang teori paling besar ya. Itu bobotnya 50%. Nah, mungkin sekarang udah berubah, saya kurang mengikuti lagi. Tapi ada ronde yang pertama selain teori, kewirausahaan. Kewirausahaan tuh nanti kita gitu ya. Iya. Jadi nanti kita
Jadi nanti kita dibentuk kelompok, membuat sebuah produk, itu namanya membuat kewirausahaan ya. sebuah itu namanya usahaan ya. Terus ada lagi ronde ada pasar lagi modal. ronde pasar modal. Nah, di pasar modal itu trading selama 1 hari full. trading selama Nanti dilihat 1 hari siapa full. yang dapat profit paling banyak. Siapa Nanti ada yang penilaiannya di dapat situ. profit paling banyak. Nanti ada Terus penilaiannya di ada situ. pembuatan paper Terus ada atau karya tulis pembuatan ilmiah ya. paper atau karya tulis ilmiah ya. Kemudian besoknya presentasi. Itu sih Oke. ronde-rondenya. Itu sih ronde-rondenya. Penilaiannya yang paling besar itu teori. Terus yang kedua karya tulis. Terus yang ketiga simulasi pasar modal. Terus yang terakhir baru kewirausahaan. Itu Oke, tentang jadi Tentang ronde nasional. ada ronde teori, ronde kewirausahaan, ronde pasar modal ya Mas ya. Oke, terus sama ronde yang presentasi ya, buat paper itu. Gitu ya Mas ya. Iya. Oke, nah untuk bobot mungkin sekarang udah berubah-ubah ya, tapi zaman dulu itu ronde teori yang paling besar kan. Nah, untuk kewirausahaan mekanismenya gimana tadi Mas? Kita bikin dibuat kelompok atau gimana? Ya, jadi kita dibentuk kelompok secara acak. Iya. Kemudian kita dikasih bahan-bahan. Terus kita diminta untuk membuat sebuah produk, prototipe produk itu kita presentasi di hadapan kelompok untuk marketing kayak gitu lah. Terus nanti kita disediain nih masing-masing kelompok punya uang untuk membeli masing-masing yang barang yang menurut dia menarik. Gitu. Terus nanti bobot paling besar nilainya adalah yang paling banyak dibeli gitu. Oke. Nah, berarti masing-masing kelompok harus habis ya Mas uangnya ya Mas untuk dibelanjakan. Iya. Dan nggak boleh beli produk sendiri. Nggak boleh membeli produk sendiri ya. Oke, jadi untuk ronde kewirausahaan seperti itu ya. Ini juga saya baru tahu nih detailnya ya untuk ronde kewirausahaan. Ternyata menarik juga nih buat kalian ya yang nanti pengen nasional ekonomi itu. Berarti kalian harus kompak nih satu tim gitu ya. Oke, dan timnya itu di random. Jadi mau nggak mau kalian harus akrab gitu ya. Ya SKSD nggak apa-apa lah ya dikit gitu kan ya Mas ya. Iya benar-benar. Oke, kalau yang ronde ketiga tadi pasar modal. Jadi itu gimana Mas sistem trade-nya gitu? Jadi tahun 2011 tuh saya masih semi online ya. Jadi kita masih ngerasain yang lari-lari untuk beli saham gitu. Tapi tahun 2013 kebetulan saya jadi panitia. Itu udah online. Nah, itu udah online. Mulai online-nya 2013 ya. Jadi semuanya disediain komputer. Di depan komputer. Nah, udah selama seharian itu kita ngeliatin pergerakan harga saham itu. Nah, waktu tahun itu dikasih modal 100 juta. Setiap orang 100 juta. Terus diminta untuk membeli, mentransaksikan itulah, jual beli. Nanti kita lihat di akhir dilihat nih siapa yang paling untung. Jadi setiap orang punya satu akun, tapi yang dilihat itu bukan hanya dia untungnya berapa ya. Kayak misalnya ternyata masih ada yang punya uang 100 juta nih.
Tapi ternyata dia nggak trading Dia yang sama punya sekali. uang Nah itu 100 trading sama sekali. Nah justru itu nilainya lebih kecil. justru nilainya lebih kecil. Ya. Oke. Dan itu batas kita melakukan trading itu berapa lama, Mas? Waktu itu sih dari pagi, dari Waktu itu sih pembukaan dari pagi, pasar itu dari jam 9, pembukaan pasar itu jam 9, kemudian istirahat jam 12 sampai kemudian jam setengah istirahat 2, jam 12 sampai jam setengah 2, baru setelah itu sampai jam 4. baru Jadi setelah itu benar-benar sampai jam ngikutin 4. Jadi jam benar-benar jam ngikutin buka pasar gitu. jam Oh iya, Terus jam pergerakan ini ya, harganya pasar juga real. modal ya. pergerakan harganya juga real. Real ya. Wih. Heeh. Oke, jadi eh, nih bagus banget ya. Berarti Olimpiade Ekonomi itu kalian udah sampai nasional, udah lulus nih ceritanya dari OSN Ekonomi atau KSN Ekonomi, kalian langsung bisa main saham ya istilahnya ya. Keren nggak tuh? Gitu ya Mas ya? Setidaknya paham lah, paham dasar-dasarnya. Paham dasar. Iya, Kalau bilang setidaknya langsung paham. untung, Kalau bilang langsung untung, wah itu sulit justru. itu sulit justru. Oke, tapi setidaknya paham lah konsepnya untuk bermain ke situ gitu ya Mas ya istilahnya ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nih Mas dari Tony Andreas. Kak mau tanya jumlah peserta yang bisa lolos buat di tahap OSN itu berapa? Mungkin Mas Rio Kalau punya ekonomi, insight gitu, berapa? kalau ekonomi tahun lalu setahu aku 90 sih. Setahu aku 90 sih. Jadi Oke. kalau peserta maksimalnya Kurang lebih. 90 dan maksimalnya 90 dan setiap provinsi pasti punya perwakilan. Kemudian Iya. diambil dari passing grade. Kalau misalnya provinsi itu melebihi banyak yang peserta yang melebihi passing grade, maka bisa lebih dari satu. Tapi setiap provinsi punya batas maksimal. Iya. Maka Ada ketika kuota misalnya, maksimumnya. berapa ya Ki? Tahu nggak? Beda-beda sih Mas untuk provinsi setahu. Kalau nggak salah satu provinsi itu maksimal kalau nggak 6 atau nggak 7. Iya. Sekitaran itu berarti kalau misalnya provinsi itu banyak yang lolos passing grade tapi dibatasi 7 misalnya, maka yang peringkat 8 nggak lolos. Ya, yang peringkat 8, 9 kalau yang lolos itu harus di-cut gitu ya Mas ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk yang bertanya jumlah peserta di OSN ya kurang lebih 90 lah, 90 itu udah maksimum banget gitu. Rata-rata sih 80-an, 80 sampai 90 gitu, rata-rata gitu. Oke, jadi kurang lebih segitu ya. Jadi ya harus dipersiapkan gitu. Karena terbatas jumlah pesertanya. Tapi kalau udah lolos ke nasional sebenarnya udah enak karena yang dapat medali 30 orang. Istilahnya peluangnya 1/3 gitu ya Mas ya. Betul. Oke, itu ya buat kalian yang nanya. Oke, yang nanya ini live-nya nanti dibagikan ya. Jadi nggak usah khawatir, kalian bisa tonton ulang. Oke, ini saya lagi scroll. Yang masih mau nanya silakan. Oh, ini ada pertanyaan. Apakah untuk mengikuti Olimpiade Ekonomi harus menguasai bahasa Inggris? Harus menguasai bahasa Inggris enggak, Mas? Jawabannya iya kalau dari saya. Kalau teman-teman mau lolos sampai nasional atau bahkan internasional. Karena sejak kota pun sudah ada dan bobotnya sekitar besar juga ya, kalau nggak salah 30%. Terus provinsi naik 40%. Nasional tuh 50%-nya udah bahasa Inggris semua. Gitu, jadi nilai plus lah. Oke. Jadi menurut Mas Rio ini wajib gitu ya, bisa lah bahasa Inggris walaupun istilahnya nggak fluent banget gitu kan, karena soal-soalnya itu ada bobotnya di bahasa Inggris. Di OSK tadi berapa? 30% ya?
Iya, 30% dari jumlah soal itu soalnya dalam bahasa 50. Inggris. 50. Kalau nasional 50% gitu ya Mas ya. Betul. Apalagi kalau untuk internasional mungkin nanti ada Iya, presentasinya kan, berarti harus bisa bahasa Inggris dong. harus pakai bahasa Harus Inggris. pakai bahasa Inggris. Yaps, gitu ya. Jadi ya mungkin bisa lah dicicil dari sekarang karena toh bahasa Inggris itu penting juga kok untuk kalian kuliah ataupun setelah kuliah gitu di dunia kerja. Tapi Gitu. justru Apalagi kalau menurutku itu ya, paralel Ki. Jadi kayak Jadi kayak belajar belajar di di ekonomi itu ekonomi sama itu kayak kita belajar sama bahasa kayak kita Inggris juga kayak belajar bahasa misalnya Inggris juga tadi kayak misalnya materinya bahasa tadi Inggris gitu. materinya bahasa Inggris gitu. iya. Jadi nggak harus bisa dari Jadi nggak awal. harus bisa Justru dari awal. Justru Oke. kalau aku ngerasa kalau aku ngerasa bahasa Inggris semakin bahasa baik Inggris karena, semakin karena baik dibiasakan untuk karena dibiasakan untuk membahas soal bahasa Inggris. membahas soal bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Jadi paralel kok. Sama sih kayak kalian kalau belajar mata pelajaran yang lain ya. Kalau kalian belajarnya buku-buku luar, e-book gitu ya, dapat bahasa Inggrisnya dapat gitu ya. Karena kalau misalkan kalian bingung kosakatanya, kalian bisa buka kamus gitu kan. Betul. Terus dapat juga kontennya gitu. Oke, itu ya untuk Nurfadilah Murtopo. Nah, kalau zaman dulu kan belum ada ekonomi internasional ya Mas ya. Iya. Iya. Oke, nah Mas punya gambaran nggak insight itu internasionalnya itu ngapain terus seleksinya gimana begitu? Oke, jadi tahun lalu tuh 2018 saya dihubungi sama Pak Wiji. Pak Wiji. Pak Wiji itu kebetulan ketua juri nasional ya, yang bidang ekonomi. Beliau bilang nih, Rio udah ada ekonomi internasional nih sekarang di Rusia. Itu jadi aku sama Pak Wiji khususnya itu masih kontak-kontakan sih. Terus aku nanya ada linknya nggak Pak yang bisa saya baca-baca. Terus beliau kasih link olimpiadenya itu. Kalau aku nggak salah sih jumlah medalinya itu juga lumayan banyak. Terus pesertanya dari banyak negara juga, dan satu negara tuh bisa ngirimin maksimal 5 apa ya kalau nggak salah waktu itu ya. Iya. Nah, tapi aku lupa kalau Indonesia waktu itu ngirim berapa. Terus lagi insight yang aku tahu ya, ada presentasi karya tulis gitu, kita buat karya tulis sama ada bisnis gitu, kalau nggak salah ada materi yang dia khusus tentang bisnis. Jadi marketing itu juga. Makanya sekarang kalau aku baca soal OSN yang sekarang udah mulai dimasukin tuh. Yang soal bisnis gitu. Oke. Karena biasanya soal-soal yang di Indonesia ngacunya ke internasional gitu ya Mas ya. Iya benar. Gitu. Iya benar. Oke, nah, menurut Mas Rio ini apa sih suka dukanya ikut OSN gitu? Apakah nanti OSN itu bermanfaat untuk di kuliah atau di fase kehidupan selanjutnya lah intinya? Silakan Mas. Kalau dukanya hampir nggak ada sih. Tapi itu juga suka menurutku. Jadi kita harus belajar, tapi karena belajarnya suka ya, bukan jadi duka. Oke. Kalau sukanya banyak banget. Kalau misalnya dibilang apakah ada manfaatnya? Jelas ya. Aku ngerasa salah satu pertanyaan waktu wawancara beasiswa S2 itu bisa aku jawab juga karena pengalamanku ikut OSN gitu. Terus belum lagi kenalan-kenalan ya.
yang tadi aku bilang yang tadi aku bilang untuk networking untuk kolaborasi bareng, kolaborasi bareng, bahkan kerja bareng bahkan juga. kerja bareng juga. Hmm. Oh gitu, oke. Ini di waktu ini. Oke, jadi sebenarnya kalau ikut OSN itu nggak ada dukanya ya, karena kalau ikut OSN itu ya memang karena kita seneng gitu ya Mas ya. Jadi kalau Betul. misalkan kita seneng ya seneng aja.